Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita ketemu lagi dalam kajian dengan tema kesehatan. Kenapa kita kembali mengangkat kesehatan ini? Karena Rasulullah Muhammad SAW berpesan kepada kita di hadis yang sangat masyhur, ightanim khamsan qabla khamsin. Jagalah 5 hal sebelum datang 5 hal yang sebaliknya. Salah satu dari yang dipesankan Rasul itu adalah sihataka qabla saqamika. Jaga sehatmu sebelum sakit. Jadi kalau kita berbincang tentang kesehatan, hendaklah kita senantiasa menyadari karena Rasul memerintahkan kita untuk menjaga kesehatan ini. Kalau kita tahu sebagai orang mukmin, menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya adalah ibadah. Maka ketika kita menjaga sehat ini, jangan lupa karena kita spiritnya mengamalkan perintah Rasul, sehingga upaya kita menjaga sehat bisa dimaknai sebagai ibadah. Di dalam sabda Rasul yang lain diingatkan, ni'matani mahbunun fihima katsirum minan nas. Ada 2 nikmat yang kebanyakan manusia tertipu, tidak menjaga dengan baik, terlena dengannya. Apa 2 nikmat itu? Dalam sabda Rasul tersebut dijelaskan, as-sihah wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Maka kita jangan sampai menjadi orang-orang yang telah diberi anugerah sehat, kemudian lupa tidak mensyukuri nikmat sehat itu. Kalau sudah diberi sehat, dijaga, dan nikmat sehat itu harus kita gunakan seoptimal mungkin untuk menjalankan apa yang dituntunkan Allah dan Rasulnya, memperbanyak amal soleh untuk beribadah. Kata ahli hikmah, kesehatan itu bukan segala-galanya. Tapi segalanya tidak bisa kita nikmati kalau kita tidak sehat. Kalau ketika kita sedang diuji sakit, jadi kalau kita sedang sakit, maka hidangan yang nikmat pun jauh dari kita. Karena kita tidak bisa menikmati. Sedang diambil rasa nikmatnya oleh Allah. Sekaya apapun kita, kalau kita sedang sakit, paling kita berada di rumah sakit, dapat tempat tidur 1x2 meter, tidak bisa menikmati rumah mewah yang dianugerahkan Allah. Tidak bisa tidur di tempat tidur yang luas, yang empuk. Kalau kita sedang sakit, maka dari itu jaga kesehatan, dan ini bagian dari ibadah. Nah, saat ini kita sedang berpuasa. Bagaimana kita menjaga kesehatan ketika kita sedang berpuasa? Dan kita saat ini berpuasa di suasana pandemi Covid. Muslimin muslimat rahimakumullah, saya sering menceritakan peristiwa yang saya alami ketika menjelang Ramadan. Ada teman dari media bertanya, bagaimana sebentar lagi puasa? Padahal kita di era Covid seperti ini. Kira-kira pertanyaannya seperti itu. Saya tangkap dari pertanyaan itu kira-kira akan menanyakan, ini musim Covid, sebentar lagi umat Islam berpuasa, apakah tidak berbahaya puasa Ramadan di era wabah yang seperti sekarang? Atau barangkali maknanya,
bagaimana tip-tip yang harus dilakukan agar kita umat Islam bisa menjalankan puasa dengan benar dan sekaligus terhindar dari wabah COVID-19 ini. Ketika mendapatkan pertanyaan itu, saya mencoba kembali membaca beberapa penelitian, membaca lagi teori-teori yang berlaku di ilmu kedokteran. Kita tahu COVID-19 ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus, sehingga namanya COVID, Coronavirus Disease. Diberi tambahan 19 karena kebetulan mulai wabah ini di akhir tahun 2019. Corona, penyebabnya adalah virus corona. Kita tahu bahwa coronavirus ini pertama kali ditemukan kira-kira tahun 1960-an. Sudah cukup lama virus ini diketahui, sehingga kalau Bapak Ibu sempat mendengar atau membaca tulisan di awal tahun 2000 orang sudah menyebut corona, wajar karena memang corona ini sudah ditemukan sekitar tahun 1960. Dinamakan corona karena virus ini bentuknya mirip seperti mahkota, maka dikatakan virus corona. Dalam sejarahnya yang sangat dikenal, virus corona ini menyerang beberapa kali, dan yang paling dikenal adalah saya sebut dua peristiwa. Satu, ketika ada wabah dalam bentuk manifestasinya disebut dengan SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome, sekitar tahun 2002, 2003, 2004 peristiwa ini terjadi. Virusnya sama, corona. Kemudian kira-kira tahun 2012-2013 virus corona ini muncul dalam bentuk wabah lagi. Peristiwanya di Timur Tengah yang kita kenal penyakitnya dengan sebutan MERS, Middle East Respiratory Syndrome. Sama virusnya, virus corona, dengan angka kematian yang luar biasa besar. Nah, tahun 2019 dan masuki 2020 muncullah wabah yang menjadi pandemi, artinya hampir seluruh dunia terkena ini. Lebih dari 200 negara terkena virus corona ini yang kemudian dikenal dengan COVID-19. Sebabnya adalah virus. Virus tidak bisa hidup sendiri, dia harus hidup berada di inang untuk tempat hidup. Corona ini dikenal dengan sebagai virus RNA yang ia mudah mengalami mutasi. Nah, kalau kita tahu virus ini tidak bisa hidup di luaran, bisanya ikut di inang termasuk di tubuh kita, yang kemudian dia masuk merugikan inang tempat dia nunut hidup itu. Bagaimana orang bisa terinfeksi virus? Satu, secara umum rumusnya adalah satu, tingkat kehebatan virus ini. Jadi kalau virusnya semakin hebat, kemungkinan dia melakukan penetrasi menginfeksi juga semakin hebat. Tapi yang kedua juga harus ada faktor, seberapa banyak kita terpapar sehingga kita kontak dengan virus itu. Terus yang ketiga, kalau itu faktor yang di atas, faktor pembaginya adalah sejauh mana sistem kekebalan tubuh kita. Kalau kekebalan tubuh kita bagus, maka potensi untuk terinfeksinya jadi rendah. Kalau kekebalan tubuh kita hebat, maka potensi untuk tertularnya jadi rendah. Sekali lagi, hebatnya virus seperti apa, sejauh mana kita terpapar, dibagi oleh kekebalan tubuh. Oleh karena itu, upaya menjaga agar kita tidak tertular dari virus ini adalah satu, mau mengintervensi virusnya, mencegah pemaparan, dan menaikkan kekebalan tubuh. Mengintervensi virus dengan vaksin misalkan, sekarang belum ditemukan vaksinnya. Kenapa? Sekali lagi virus RNA ini sangat mudah bermutasi, sehingga membuat vaksinnya tidak sederhana. Salah satu contoh virus RNA menurut pakar mikrobiologi adalah virus dengue yang menyebabkan demam berdarah. Sampai sekarang juga masih susah dibikin vaksinnya.
Apalagi untuk COVID-19 ini yang baru beberapa bulan. Sekarang para ilmuwan dari belahan bumi sedang berusaha fokus membuat vaksin ini. Butuh waktu. Butuh waktu yang panjang karena butuh penelitian klinis yang tahapnya tidak hanya 1-2. Kita mendengar kabar bahwa MERS yang 2012-an itu baru beberapa saja ditemukan. Maka kalau kita mengandalkan vaksin masih butuh waktu yang lama. Terus yang kedua, mencegah terjadinya penularan. Protokol yang diberikan oleh negara adalah membatasi pertemuan orang banyak, kegiatan sosial dibatasi, physical distancing, menggunakan masker ketika berada di luar rumah, dan itu bagian dari upaya mencegah penularan termasuk rajin cuci tangan. Ini kita lakukan terus sehingga tema Ramadan kita adalah Ramadan di rumah saja. Beribadah di rumah di suasana seperti ini adalah sunnah Rasul. Rasul mengatakan dalam sabdanya la dororo wala diror. Jadi kita tidak boleh membahayakan diri kita dan diri kita juga tidak boleh membahayakan orang lain. Upaya untuk tidak terjadi kontak. Nah, bagaimana dengan kekebalan tubuh padahal kita mau berpuasa? Apakah puasa tidak menurunkan kekebalan tubuh kita? Ibu bapak jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ternyata hasil dari beberapa penelitian, orang yang berpuasa justru akan menaikkan kekebalan tubuhnya. Yang berpuasa akan memiliki sistem imunitas lebih baik. Penelitian di banyak negara, termasuk di negara kita, termasuk di sebuah perguruan tinggi di California, Southern California, penelitiannya menunjukkan orang yang berpuasa akan memiliki sistem imun yang lebih baik. Komponen yang dibutuhkan untuk kekebalan tubuh lebih baik, limfositnya lebih baik, leukositnya lebih baik, sehingga orang yang berpuasa akan memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih baik. Beruntung kita punya tuntunan berpuasa. Sudah diteliti oleh para ilmuwan, maka kita tidak ragu lagi. Al-Quran pun mengatakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lam. Al-Quran mengatakan kamu berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui, dan para ilmuwan telah membuktikan itu. Oleh karena itu, jangan ragu berpuasa di musim Covid ini. Profesor Marstiawan mengatakan sel NK, salah satu sel kekebalan tubuh kita yang saya dengar, akan berfungsi dengan bagus kalau kita dalam keadaan tenang, tidak dalam emosi negatif. Ketika kita berpuasa, batin kita jauh lebih tenang. Bagaimana tidak? Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ikhtisaban akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tenang batin kita karena kita diampuni dosa-dosanya. Begitu juga qiyamul lail kita. Ketika batin semakin tenang, maka imunitas tubuh kita semakin baik, sel NK berfungsi dengan baik. Puasa kita ini juga mengendalikan dari amarah, melatih kita sabar. Rupanya amarah yang bagian dari emosi negatif ini akan menurunkan sistem kekebalan tubuh kita. Beruntung berpuasa. Orang umum sering mengatakan hati-hati dengan marah. Marah 5 menit bisa menurunkan kekebalan tubuh 6 jam. Beruntung orang berpuasa pandai menahan amarah, dan ciri orang mutakin adalah wal kadhiminal ghaidh. Kita tahu selama Ramadan ini kita tidak hanya puasa, malamnya kita menghidupkan dengan qiyamul lail. Penelitian Bapak Muhammad Soleh yang sekarang sudah jadi profesor, ketika beliau mengambil disertasi di Fakultas Kedokteran UNER, orang yang tahajudnya bagus, kortisol darahnya turun, endorfinnya jadi baik, kekebalan tubuhnya meningkat. Maka beruntung kita ketemu Ramadan. Puasa akan menaikkan sistem kekebalan tubuh kita.
batin kita menjadi tenang, sel NK kita akan semakin baik fungsinya. Dan ketika kita qiyamul lail, ternyata menurunkan kortisol darah, imunitas tubuh kita akan semakin baik. Jangan khawatir, insya Allah dengan ibadah puasa kita akan menjadikan kita semakin baik imunitasnya, sehingga insya Allah kita bisa terhindar dari wabah ini. Sekalipun demikian, jangan lupa untuk selalu berdoa agar kita terhindar dari wabah ini. Doa yang dituntunkan Rasul. Bagi Bapak Ibu yang lupa, mari saya ajak menghafalkan kembali. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wasai'il asqam. Bisa kita ulang lagi bersama saya ya. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wasai'il asqam. Kita baca terus sehabis sholat, sehabis tilawah Al-Quran, ketika sedang berpuasa, di saat orang sangat dekat dengan Allah, kita baca ini sambil kita mohon kepada Allah, semoga Allah segera mengangkat wabah yang sedang melanda kita, yang melanda dunia dengan sebutan pandemi COVID-19 ini. Sekali lagi kita isi Ramadan sebagaimana tuntunan Allah dan Rasulnya. Insya Allah dengan menjalankan ibadah dengan baik, Allah akan menjadikan kehidupan kita jauh lebih baik, kehidupan kita diridhoi. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.